Sip, record semua? Oke. Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari... gue ubah intronya. Biasanya kan gue pakai intro mulai dari, ya. Sekarang enggak deh, ya. Bosan gue, udah jadi template, udah jadi kebiasaan. Mulai sekarang gue pengen bener-bener menyapa lo nih para netizen dan juga Ewing Squad. Anjing, Ewing Squad. Siapa sih yang namanya Ewing Squad? Nggak tahu, bukan gue lo ya. Udah, hai Ewing Squad semua, apa kabar ya? Gue harap lo masih kuat puasa ya, karena buka sebentar lagi. Gue sengaja upload video ini pas bukan malam-malam ya, melainkan pas ngabuburit, supaya lo setidaknya ada gue yang nemenin lo ngabuburit ya seminggu sekali lah. Untuk minggu ini gue bakalan membahas video-video aneh yang sekiranya ngebuat lo tuh bingung dan berkata what the fuck. Serius deh, ini bener-bener aneh dan gue sendiri pun masih susah mencari penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. So, buat lo yang sekiranya punya penjelasannya atau tahu sedikit cerita di balik beberapa cuplikan video nanti, langsung aja tulis di kolom komentar. Oh ya, selain itu juga, selain 5 cuplikan video aneh yang ada di episode ini ya, gue juga punya banyak banget nih cuplikan video aneh lainnya. Lo bisa cek di deskripsi, karena di situ udah ada sekitar 13 part yang artinya itu ada 5 kali 13. Itu berarti udah ada sekitar 65 video aneh yang sulit dijelaskan. Itu bisa sampai sahur lagi loh kalau tonton semua. Anyway, without further ado, langsung aja kita mulai malam Jumat kali ini. Kelima, ikan hidup lagi ketika dimasak. Gue yakin nih ada sebagian dari lo yang bangun lebih pagi buat siapin sahur atau mungkin sorenya sambil ngabuburit gitu lah ya, bantuin emak buat gorengan. Selayaknya makanan yang bagus, itu kan mesti seimbang nutrisinya, termasuk butuh makan daging. Contohnya adalah daging ikan. Nah, pernah nggak lo ngalamin lagi masak ikan nih, tiba-tiba ikannya itu gerak lagi di wajan. Jadi gue nemuin satu video nih ya di akun YouTube yang namanya tuh Naserpar. Dia ada upload satu video di tahun 2016an gitu. Judulnya sih Fillet Fish Jumping in Oven. Ini udah agak aneh ya. Ikan yang udah di fillet, dipotong tipis-tipis, melompat-lompat di oven. At first gue bingung nih, kayak pas baca judulnya kayak, hah? Serius nih, maksudnya apaan nih? Pas gue tonton videonya, ikan, anjing gitu, beneran gerak dong. Gue mau lo perhatiin baik-baik. Seperti yang lo lihat ya, itu badan ikan yang ada di oven, yang nyisa cuman daging sama sirip tipis di pinggirannya, itu bergerak-gerak. Entah kenapa badan ikannya itu lompat-lompat. Gua sih nggak begitu mengerti ya tentang dunia masak-memasak, tapi gue bisa lah masak lah ya setidaknya. Tapi setahu gue, emang kalau ikan hidup itu yang diolah terus dimasak di waktu yang berdekatan, itu suka masih gerak. Cuman biasanya ikan yang bergerak itu ya pas dimasak itu ya pas beneran masih fresh gitu, kayak pas dimasukin ke wajan itu atau ke oven itu dalam keadaan hidup. Kayak lo masak lobster, kerang, kepiting ya. Kebanyakan kan kalau di seafood gitu, kalau si tukang masak lobster, kerang, kepiting pas masih hidup itu langsung direbus gitu aja. Ya wajar dong kalau pas lagi direbus si lobster, kerang, kepitingnya bergerak. Tapi kalau cuplikan ini ini kan udah nggak ada kepalanya, udah nggak ada kulitnya juga, tapi pas dimasak di oven, tahu-tahu dia bergerak memberontak gitu aja. Apakah ini sebenarnya emang masih hidup gitu, walau udah nggak ada kepala dan kulitnya? Atau apakah saraf ikannya mungkin yang masih hidup? Atau ini adalah kejadian normal yang sering terjadi di dapur? Coba ya bunda-bunda boleh di komen di bawah deh ya, biar kita laki nih kagak kaget kalau nemu yang beginian. Keempat, manusia menembus pagar. Video ini sebenarnya udah lama banget ya, tapi akhir-akhir ini tuh menjadi viral kembali.
Jadi ceritanya ada satu footage dari CCTV di bulan Juni tahun 2019 di Filipina. CCTV-nya itu disimpan di dekat garasi rumahnya. Tujuannya adalah untuk merekam siapa-siapa yang sekiranya masuk lewat garasi. Nah, suatu hari si security yang bertanggung jawab atas kamera CCTV ini melihat satu kejadian aneh di mana ada orang yang masuk ke area garasi dengan cara berjalan menembus pagar. Aneh kan? Maka dari itu, gue mau lo perhatikan baik-baik dulu ya video ini. Nakapasak yan, sabi mo, di ba? Oo. Tatakot siya doon sa baka na yan. Isa nagagalaw-gagalawin yun. Baka na. Hindi niya ginalaw eh, hindi gumalaw eh. Di ba? Hindi gumalaw ka. Lang. Pakin na, nagmumulto na yata, patay na yata ang gago na yan. Patay na yung pusi. Teka, malala natin. Hindi mo nakita mo pa. Hindi mo arulong. Seperti yang lo lihat ya, ini di awal video itu kayak nggak ada apapun nih ya. Terus nggak lama kayak ada bayangan hitam lewat ke depan pagar. Tapi itu bayangannya kayak berubah jadi wujud manusia. Dan pas dia jalan dan makin dekat ke garasi, wujud manusianya itu makin kelihatan. Ya kayak pria dewasa yang pakai kaos sama celana pendek gitu. Video ini sempat viral di Filipina. Bahkan ada yang sengaja minta kepolisian buat tindak lanjut rekaman ini karena pria yang terekam ini itu nggak dikenal sama sekali. Pertanyaan gue sih ya, ini beneran manusia yang bisa menembus pagar atau ini semacam glitch atau error di CCTV? Di satu sisi gue pengen mau percaya kalau ini mungkin error CCTV kali ya. Tapi di satu sisi lain gue juga pernah denger nih katanya kalau maling yang kelas atas itu bukan lagi bekal senjata kalau ngerampok, melainkan bekalnya ilmu hitam. Gue dulu pernah melihat juga video CCTV di mana maling tuh masuk menembus tembok gitu aja, tapi telanjang, jadi nggak boleh pakai baju, tapi dia bisa nembus tembok. Apa mungkin ini salah satu contohnya? Ketiga, korban kecelakaan kembali bergerak. Kalau penonton lama dari Ewing HD ya, lo pasti sadar bahwa banyak banget video penampakan yang gue tampilkan itu terjadi di tempat kecelakaan. Ya. Cuman untuk kali ini bukanlah video penampakan, melainkan video kejadian aneh. Ceritanya ada satu kejadian kecelakaan lalu lintas di malam hari. Korbannya meninggal dunia, tapi si pelaku kabur. Jadi kayak semacam tabrak lari gitulah. Sebagai reporter, wajar kalau mereka langsung gercep ke TKP dan ngelaporin keadaan secara live di berita. Nah, pas lagi melaporkan tempat kejadian perkara ini ya, ada satu kejadian aneh yang sampai-sampai si reporternya ini itu tuh terdiam dan ngecek lagi. Kayak, weh, apaan nih? Gua mau lo perhatiin baik-baik. Accidente, a toda la gente que nos está viendo aquí a través de Conexión Nayarit, estén al pendiente de todos los detalles. Como lo mencionamos, Policía Municipal están en la búsqueda en ambos matorrales, en ambos carriles, como lo mencionan, están haciendo la búsqueda de estas personas, de que no haya más víctimas del accidente, y pues también en la búsqueda del conductor que se dio a la fuga. Awalnya reporter itu kayak bicara tentang keadaan yang dia amatin ya. Tapi pas dirinya lagi bicara tentang situasi di jalan, tahu-tahu kain yang menutupi badan korban ini itu terbuka dengan sendirinya. Sempat si wartawan ini berhenti sejenak karena kaget lihat kejadian ini, tapi secara profesional dia lanjut lagi. Nah, lo kalau kurang jeli ya, ini gua slow motion nih videonya. Lo bisa lihat jelas kan ya, itu kain tipisnya tuh keangkat kebuka sendirinya. Padahal nggak ada siapapun di dekat tubuh korban itu, bahkan juga lagi nggak ada angin. Ada yang bilang sih ini si korban sempat bangun lagi, tapi ada yang juga yang berpositif thinking kalau itu adalah angin. Ya kalau gua sih lebih pilih kalau ini adalah angin ya, positif thinking aja. Karena ngeri juga men kalau tiba-tiba si korban beneran bangkit lagi. Kedua, kucing bermain dengan makhluk gaib. Gue yakin banget nih, pasti diantara lo pernah dengar atau bahkan percaya kalau kucing dan anjing itu mempunyai semacam
kelebihan untuk melihat atau merasakan makhluk gaib. Kalau lo punya kucing di rumah, pasti kadang nih ya ada satu momen dimana kucing lo tuh bengong, melotot gitu, melihat ke arah satu sudut atas rumah. Atau kalau lo punya anjing, mungkin anjing lo tuh tahu-tahu menggonggong ke arah gelap sambil ketakutan juga. Nah, itu mereka emang beneran melihat apa yang kita tidak bisa lihat atau bagaimana tuh? Kali ini gue ada cerita sekaligus video aneh yang melibatkan kucing nih ya. Gue dapat cerita dari anonim yang berisi kalau ada orang tua yang anaknya itu meninggal dunia di usia 4 tahun. Anaknya ini selalu suka main sama kucing peliharaan mereka. Kapanpun itu ya, kucing peliharaannya itu kayak selalu nemenin anaknya di rumah. Tapi setelah kepergian anaknya, kucing peliharaan mereka ya jadi jarang mau diajak main atau bercanda sama mainannya. Bisa dibilang kucingnya ini itu juga merasa kehilangan. Hingga satu waktu kucing mereka itu bermain dengan heboh. Nah, si orang tua awalnya lega ya, mungkin si kucing ini udah mulai aktif kembali. Tapi tanpa disangka ada satu kejadian aneh yang terjadi kepada si kucing ini. Perhatikan baik-baik. Awalnya si kucing ini ya terlihat lagi aktif lari sana sini dan heboh sendirilah. Pas si kucing lagi tiduran main-main di bawah meja, tahu-tahu si kucing ini tuh terpental sendiri dan kabur gitu aja. Padahal kalau gua slow motion videonya di sini ya, ini bisa terlihat kalau si kucing ini itu lagi tiduran gitu di kaki kursi. Terus entah kenapa si kucing kayak terpental, padahal di sana itu tidak ada yang mendorongnya. Si kucing ini juga terpental cukup kuat loh ya, sampai-sampai dia juga kepentok ke meja di belakangnya. Begitu dia kepentok, si kucing ini langsung kabur. Orang tuanya yang videoin kucing ini diklaim bahwa gerak-gerik kucing ini tuh sama persis kayak pas lagi main sama almarhum anaknya. Cara si kucing ngejar sesuatu, menghindar, bahkan mengendap-endap itu mirip banget. Tapi ada yang juga yang komentar kalau kucing ini tuh bisa terpental karena si kucing ini sendiri yang ngebuat dirinya tuh terpental dengan cara mendorong kursinya. Walaupun komentar tadi emang masuk akal ya, tapi masa iya sih si kucingnya ini bisa ngebuat dirinya itu mental jauh banget? Pertama, makhluk aneh. Lo tahu kan hanya sekitar 5% laut yang sudah diekspor sama manusia. Berarti masih ada sekitar 95% lagi yang masih belum terjelajahi. Yang artinya masih ada jenis ikan atau biota laut yang kita belum ketahui. Nah, gue nemu satu video dari channel YouTube The Hidden Underbelly 2.0. Isi channelnya itu memang banyak penampakan UFO, hantu, atau bahkan makhluk aneh. Tapi ada satu nih yang bikin gue mikir lama buat deskripsiin bentukannya. Tanggal 9 Juli 2018 di Cina ada satu penemuan makhluk aneh dari laut. Bentukannya nggak familiar dan banyak yang komentar kalau makhluk ini tuh aneh banget. Saking anehnya dia nggak masuk ke famili hewan apapun. Gue mau lo lihat dulu nih ya hewan ini baik-baik. Iya sih. Seperti yang lo lihat ya, bentukannya tuh kayak sponge gitu. Tapi pas diangkat dari laut itu masih gerak-gerak gemoy gitu. Badannya juga tipis sih. Bapak-bapak yang megangnya tuh kayak nggak kelihatan ngangkat beban yang berat. Ada yang bilang ini tuh bintang laut yang bermutasi jadi sebesar itu. Tapi ada juga yang bilang ini adalah sejenis boneka yang dibuat seaneh mungkin. Terus digerakin sama si bapak itu dari tangan kirinya yang lagi megang. Nah, gimana pendapat lo? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Bang HD karena nanti akan ada video aneh nih ya tentang serba-serbi misteri serba-serbi misteri seorang YouTuber yang suka mencolok mata wanita. Penasaran kan? Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat
selanjutnya. Good night.